أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجم النيرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وانقضة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Pada subuh yang mulia ini, subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk dapat melangkah ke masjid yang penuh berkah ini. Senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan kesehatan itu kita laksanakan untuk melaksanakan amal ibadah yang Allah perintahkan. Allah berkahi kehidupan kita, keluarga, anak, istri, suami, harta. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, sehingga keberkahan itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada hamba Allah, orang tua kami, guru-guru kami, asatidzah, masyayikh yang hadir pada subuh hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengaji kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah terkait tentang akidah. Pembahasan kita sampai yaitu pada pembahasan rukun iman, terkait tentang rukun iman kepada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-jaza, balasan, hanya belum rampung. Yaitu pembahasan kita sebelumnya berhubungan dengan rentetan hal-hal atau peristiwa yang akan kita laksanakan ketika kita nanti berada di hari kiamat. Dari mulai kebangkitan dari dalam kubur, kemudian kita digiring menuju pada mahsyar, kita melewati haud, kemudian kita meneguk air dari haud tersebut, mendapatkan syafaat, kemudian ditimbang dan melewati siratal mustaqim. Dan terakhir kita mendapatkan catatan, kemudian kita mendapatkan balasan-balasan yang kita laksanakan yang disebut dengan al-jaza. Al-jaza ini pada pertemuan sebelumnya adalah surga dan neraka. Oleh karena itu pembalasan atau balasan reward yang akan kita laksanakan atau kita dapatkan itu, yaitu nanti kita berharap masuk ke dalam surga, dan na'udzubillah min dzalik, kita tidak mau masuk ke dalam neraka. Mengapa? Karena surga merupakan kampung halaman kita. Dan kemudian kita sebutkan juga dalam mengingatkan dalam pembahasan yang lalu, ada beberapa hal yang perlu kita dudukkan di sini terkait tentang surga neraka itu. Bahwa kita sebutkan surga atau nikmat dalam surga, kemudian azab di neraka, itu keduanya akan dirasakan oleh ruh dan jasad kita. Jadi bukan cuma ruh saja yang akan melaksanakan atau mendapatkan nikmat surga tersebut, tapi ruh dan jasad kita itu akan menikmatinya atau akan merasakannya. Begitu juga kemudian yang kedua, bahwa siapa-siapa yang masuk surga itu akan kekal dalamnya, dan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka itu akan kekal dalamnya. Orang-orang mukmin akan kekal dalam alam surga, dan orang-orang kafir akan kekal dalam neraka. Bagaimana pertanyaannya apabila seorang mukmin masuk ke dalam neraka? Apakah dia akan kekal dalam neraka tersebut? Jawabannya tidak. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hanya pembersihan dosa di laundry dulu di mana? Di dalam neraka. Sampai habis dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Ini hal-hal yang perlu tekankan sebelum kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan masuk kepada tema masih ada kaitannya dengan surga dan neraka, yaitu insyaAllah kita akan membahas tentang bagaimana surga tersebut, bagaimana neraka itu, gambaran-gambaran yang diberikan oleh Al-Quran terkait tentang surga dan neraka. Al-jannatu wan naru wa ma ja'a fi wasfihima.
surga dan neraka dan apa yang ada terkait tentang sifat-sifat atau gambaran keduanya. Dalam Al-Quran terkait tentang gambaran surga neraka itu diungkapkan dengan istilah mathalul jannah, perumpamaan surga. Mungkin dalam surah Ar-Ra'd, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mengatakan bagaimana surga tersebut, bagaimana gambarannya, itu hanya sekedar ilustrasi atau deskripsi yang digambarkan oleh Al-Quran. Ada tajri min tahtihal anhar, kemudian apa contohnya, mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, ukuluha da'imun wa dhilluha, kemudian pohonnya itu terus-menerus berbuah, tidak pernah habis. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada bidadari, dan yang lainnya. Itu merupakan gambaran-gambaran surga dan ilustrasi saja. Sehingga kalau Bapak Ibu dirahmati Allah mungkin membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat berhubungan dengan surga, disebutkan di sana seperti ini. Cuma jangan mengatakan cuma surga itu seperti halnya beras tagi gitu. Mungkin lebih indah daripada beras tagi. Kalau kita mengatakan ada sungai yang mengalir di sana, ada bidadari dan yang lainnya. Itu hanya sekedar ilustrasi yang digambarkan oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman kita. Mengapa? Karena manusia ini butuh terhadap gambaran. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab ini, pernah Imam Ghazali menjelaskan hal ini. Pernah beliau ditanya, mungkin mengilustrasikan atau menggambarkan, kalau ada orang bertanya tentang bagaimana surga tersebut, bagaimana nikmatnya, maka Imam Ghazali menjelaskan. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang bertanya tentang surga, maka coba ilustrasikan seperti ini. Sama halnya seperti seorang anak, dalam hati Allah, bertanya kepada kita. Contoh anak kita, Bapak Ibu, bertanya kepada kita, ya, bagaimana enaknya kawin tersebut? Bagaimana enaknya menikah itu? Kira-kira kalau ada anak kita, Pak, bertanya kepada kita, bagaimana rasanya atau nikmatnya nikah itu? Kira-kira seperti itu. Gimana Ustaz Zainuddin yang baru nikah nih? Gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang tua ini menjawab? Gitu. Nah, mungkin Bapak dirahmati Allah mengatakan, masih kecil, udah tanya-tanya seperti itu. Nanti kalau sudah tua baru tahu, gitu. Kira seperti itu. Nah, kalau ada anak kita bertanya kepada kita tentang bagaimana nikmatnya nikah itu, mungkin bisa kita akan mengatakan jawabannya ya kira-kira seperti ini. Tunggu, pertama mungkin tunggu. Nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah besar, menikah, maka kamu akan mendapatkan rasa bagaimana nikmatnya menikah itu. Coba ya, kira-kira seperti itu. Tapi bisa juga, ini pertanyaan atau jawaban yang bisa mendekatkan kepada anak kita. Dalam artian kondisinya masih kita perhatikan karena masih anak-anak. Ketika anak tersebut bertanya kepada kita bagaimana nikmatnya menikah itu, maka coba tanya kepadanya. Mungkin adik, selama ini apa makanan yang terenak yang pernah adik makan? Kalau dia mengatakan mungkin makanan yang pernah adik makan yang terenak adalah KFC atau ayam goreng seperti itu. Kira-kira seperti itu. Maka sampaikan kepada anak kita bahwa surga itu lebih indah atau lebih nikmat lagi daripada ayam goreng. Menikah itu lebih nikmat lagi daripada ayam goreng. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena dia akan merasakan bahwa makan ayam saja nikmat atau enak, apalagi dan itu di atas dari itu, maka akan terasa lebih nikmat lagi. Sama juga ketika ada orang bertanya tentang surga, bagaimana nikmat surga tersebut? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa apa tempat terindah yang pernah engkau kunjungi? Kalau dia pernah mengatakan bahwa tempat terindah yang pernah saya kunjungi adalah Pantai Bukit itu, Pak, ya. Ya, di Tanjung Selamat tuh. Kira-kira seperti itu. Nah, tempat terindah yang pernah saya kunjungi tempat tersebut. Ya mungkin kita katakan bahwa surga lebih indah daripada itu. Negara mana yang pernah kamu kunjungi? Istanbul, Turki, terindah ya, Kapadokia, apa istilahnya seperti itu. Ya, itu tempat-tempat yang indah, itu lebih indah daripada surga lebih indah daripada itu. Sehingga tergambarkan itu. Maka oleh karena itu ungkapan yang digunakan Al-Quran, matsalul jannah, perumpamaan surga. Bukan surga itu, cuma perumpamaan surga. Itu Pak ya. Dan kita sebagai umat Islam atau orang mukmin dan seharusnya harus rindu terhadap bagaimana bentuk gambaran surga itu. Karena selama ini kan kita mungkin jarang merindukan surga. Oleh karena itu ada film kalau nggak salah surga yang
dirindukan itu Pak. Itu menjadikan gambar kepada kita bahwa harus rindu kita kepada surga. Kenapa? Karena di sana nanti insya Allah kita akan bertemu dengan zat yang selama ini kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Sampai sana mungkin ketika kita merasa di bumi ini Pak, di dunia ini, kita bingung. Kira-kira nanti apa yang akan aku minta di surga nanti? Kalau mungkin di dunia ini tidak pernah naik mobil senikmat mobil Lamborghini Pak ya, kita merasakan coba nanti di surga lah. Kita mungkin melihat ada orang naik mobil Lamborghini, naik mobil Pajero atau mobil apapun gitu kan, belum pernah merasakan nikmat naik mobil seperti itu gitu. Silahkan, mungkin di dunia nanti saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba di surga mobil-mobil itu. Di surga berikan ya Allah hamba. Mungkin kita belum pernah naik Manhattan Pak ya. Tingkat keberapa itu Pak? Manhattan ada berapa Pak itu? Mungkin ke tingkat 50. Apa rasanya kita naik ke tingkat Manhattan ke tingkat 50? Kira seperti itu Pak. Mungkin kalau kita pergi melihat Manhattan sampai tingkat 50, apa rasanya? Mungkin ujung dunia sampai apa? Mana Pak? Sukaraya, kemudian Berimbun. Kalau dari Manhattan kelihatan Pak, kira-kira seperti itu. Itu tidak akan terbayang lagi kalau kita sudah sampai di surga, tidak. Gitu. Itu nikmat-nikmat yang di dunia mungkin kita rasakan itu, ketika sampai surga nanti sudah tidak terlintas lagi. Mengapa? Kita nikmat yang terbesar itu yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang kita rasakan, mengalahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu Pak ya. Nah, oleh karena itulah gambaran, ilustrasi. Mengapa? Karena kita butuh manusia. Berdasarkan akal kita butuh untuk memotivasi diri kita dan rindu kepada surga merupakan kampung halaman kita. Kita harus mengetahui terkait tentang gambaran-gambaran surga tersebut. Tuh. Dan kedua juga, karena Quran turun di masyarakat Arab menggunakan bahasa Arab ketika itu, maka gambaran terindah yang digambarkan oleh Al-Quran terkait tentang surga itu ya seperti halnya sungai yang mengalir. Kira-kira seperti itu Pak. Oleh karena itu, kenapa? Karena dunia Arab sana, pernah ke Arab Pak? Belum pernah Pak ya? Arab Melayu pernah Pak? Atau Arab? Nah, kalau kita ke dunia Arab sana itu mayoritas atau kita katakan daratan di Arab sana itu ya terdiri dari padang pasir. Padang pasir. Sehingga kalau mereka melihat ada sungai mengalir di tengah padang pasir, kemudian ada pohon kurma atau ada batu-batuan, itu sesuatu yang sangat indah. Dan memang indah Pak. Dulu pernah kami di Tunis itu ada sebuah tempat termasuk tempat wisata yang terkenal di daerah Tunis, Afrika Selatan, Afrika Utara, maaf, Tunis, Maroko, Jazair termasuk bagian dari Afrika. Jadi jangan dianggap bahwa negara Maroko itu di Afrika orang-orangnya hitam-hitam, tidak Pak. Jadi tidak semua Afrika itu hitam. Masuk wilayah Afrika Utara, Tunis, Maroko, Jazair, kemudian Mauritania, Libya, itu masuk ke dalam wilayah Timur Tengah yang benuanya merupakan benua Afrika. Jadi kalau dia minta orang mau nikah sama orang Afrika, mau Pak? Jangan tanya, mau nikah sama orang Afrika? Enggak mau itu Pak. Karena enggak semua orang Afrika itu adalah orang-orang yang hitam. Afrika Utara masuk ke wilayah Timur Tengah dan itu Masya Allah, orang-orangnya ya luar biasa itu Pak ya. Mau lihat Pak? Kesana silahkan Pak, kumpuli uang Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat di Tuzer itu pernah kami jalan-jalan ke sana, wisata ke sana, ya indah. Di tengah padang pasir itu ada aliran air sungai. Kemudian keluar dari seperti gunung batu itu ada air yang keluar gitu. Di sampingnya ada pohon kurma gitu Pak. Airnya jernih, itu sangat indah sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya gambaran surga yang digambarkan itu untuk orang Arab dengan menggunakan ilustrasi atau gambaran sungai itu karena orang Arab menganggap bahwa keindahan itu seperti itu gitu. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin melihat sungai sudah biasa Pak ya. Apalagi sungai Deli itu Pak, udah biasa itu Pak ya. Sungai Deli itu yang airnya warnanya warna apa Pak itu? Banjir, itu udah biasa itu. Tiap hari kita berkecimpung dengan air itu Pak ya. Hujan 1 jam insya Allah sudah terjadi kolam renang itu Pak ya. Jadi sudah nggak perlu kolam renang lagi itu Pak. Itu kira-kira seperti itu gitu. Indonesia sudah Masya Allah. Apalagi kalau ke daerah Aceh itu Pak ya, itu Masya Allah lautan-lautan kan sangat indah. Wilayah timur sana sangat indah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi penggambarannya itu sesuaikan dengan masyarakat ketika itu, yaitu masyarakat Arab yang melihat sungai itu adalah tempat yang indah.
Baik, itu sekedar muqaddimah dari kita dan mari kita mulai membaca kitab ini. Qulna, pernah kita sampaikan, innan nasa yanqasimu yaumal qiyamati ila fariqain, bahwa manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua kelompok. Fariqin fil jannah, satu kelompok di neraka, di surga, wa fariqin fil nar, dan satu kelompok lagi di neraka. Jadi ada kelompok yang berada di surga dan ada kelompok yang berada di neraka. Famahi haqiqatul jannah, dan sebenarnya apa itu hakikat surga itu? Bagaimana hakikat surga itu? Wa ma hiya haqiqatun nar, dan bagaimana hakikat atau wujud neraka itu? Walakin qabla an nujiba ala hadzal su'al, tetapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, la budda lana min tasa'ul akhar. Kita harus bertanya, ada pertanyaan lain di sana. Apa itu pertanyaannya? Halil jannatu wan naru makhluqatan wa mawjudatan al-an? Apakah surga dan neraka itu merupakan dua makhluk? Dan apakah surga dan neraka saat sekarang ini sudah ada? Nah, kalau ditanya Pak ya, kita, Ustadz atau Pak, contohnya anak kita bertanya, ya surga itu bagaimana? Makhluk bukan? Seperti halnya kita makhluk manusia ini, seperti halnya hewan, tumbuhan dan yang lainnya. Apakah surga itu makhluk sama seperti kita? Gitu. Maka kira-kira jawabannya apa? Nah, kemudian kalau ditanya juga kita, ya surga itu sudah ada belum? Neraka itu sudah ada belum? Kemudian kita jawab, mungkin sudah ada. Kalau sekarang kosong dong ya, semak belukar, gak ada isinya Pak. Siapa yang ngurusin tuh Pak? Kira-kira seperti itu. Pandangan anak-anak mungkin seperti itu, gitu. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, baik, jumhur ahli sunnah wa Abu Ali al-Jubba'i wa Abu Husain al-Basri yadhhabuna ila anna al-jannata wan nara makhluqatani wa mawjudatani al-an. Mayoritas ahli sunnah dan Abu Ali al-Jubba'i, Abu Husain al-Basri, mereka berpendapat bahwa surga dan neraka itu keduanya adalah makhluk. Jadi surga, neraka itu makhluk, sama seperti kita, makhluk ini Pak. Ada klasifikasi yang dibuat oleh para ulama. Dan ini pernah kita sampaikan di sini juga, kalau masih ingat. Ada beberapa hal wujud yang ada ini, atau segala sesuatu yang ada ini, jika diklasifikasikan maka mungkin ada menjadi 4 atau 3 klasifikasi atau kategori. Ada permulaannya, kemudian ada akhirannya, berpermulaan dan berpengakhiran. Siapa itu Pak? Makhluk. Makhluk seperti halnya kita manusia ini, ada awalnya. Awal kita apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Permulaan kita, lahirnya kita itu. Kemudian akhirnya kita adalah apa? Kematian itu. Jadi ada permulaan dan ada akhiran. Ya. Kedua, ada permulaan tapi tidak ada akhirnya. Berpermulaan tapi tidak berpengakhiran. Apa itu Pak kira-kira? Ayo Pak, silakan kelompok B Pak ya. Yang dua orang Pak. Apa kira-kira? Berpermulaan tapi tidak berpengakhiran. Wallahu a'lam, dia mengatakan ulama surga dan neraka. Surga itu karena makhluk maka dia berpermulaan tapi tidak berpengakhiran. Ya kalau surga itu tiada, binasa, selesai, manusia nanti tinggal di mana Pak ketika di surga? Pindah kita Pak, kontrak lagi kita Pak. Enggak seperti itu gitu. Maka surga itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Itu. Coba ya. Karena kalau amai kita surga tidak ada lagi, contohnya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kemungkinan hak Allah atau qudratullah, kekuasaan Allah bisa menciptakan makhluk yang lain. Contoh manusia dipindahkan dari surga menuju tempat yang lain, bisa saja seperti itu Pak. Tapi kalau dari lihat dari gambaran Al-Qur'an ya tidak seperti itu, bahwa manusia itu akan selamanya tinggal di dalam surga, khalidina fiha abadan, kekal dalam surga itu. Makanya surga itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Apa itu Pak kira-kira?
Tebak-tebakan ini maknanya. Tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Ada enggak kira-kira Pak? Tidak ada, mustahil itu. Tidak ada, itu mustahil Pak. Sesuatu yang tidak ada awalnya, tiba-tiba mati dia Pak. Bisa Pak? Tidak bisa kita. Kita nggak punya uang, tiba-tiba ngaku punya uang, bisa Pak? Tidak bisa. Bohong itu namanya Pak. Ya. Tidak ada awalnya, kemudian ada akhirnya. Itu sesuatu yang mustahil. Dan yang terakhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tidak berpermulaan dan tidak berpengakhiran. Siapa itu Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan qidam dan baqa. Qidam itu tidak ada awalnya, baqa itu tidak ada akhirnya. Kalau kita katakan meja ini contohnya, ada awalnya, ada akhirnya, atau garis, kita katakan garis sepanjang apapun Pak, itu pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali lingkaran, tidak ada awalnya. Ya. Kalau garis ada awalnya, ada akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berpermulaan yang kita sebut dengan baqa dan tidak berpengakhiran qidam dan tidak berpengakhiran kita sebut dengan baqa. Jadi itu Pak ya. Jadi makhluk itu, surga neraka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Khusus untuk siapa? Untuk manusia. Wa mawjudatani al-an, dan sudah ada saat sekarang ini. Jadi kalau surga dan neraka itu ditanya, sudah ada belum? Sudah ada. Kosong, ya mungkin kosong gitu. Karena manusia masih bermigrasi, berpindah ke alam dunia sesuai dengan hikmah yang Allah ciptakan untuk kita. Apa buktinya? Apa dalilnya bahwa surga neraka itu sudah ada? Wastadallu 'ala dzalika bidalilain. Para ulama Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah tadi, Abu Ali Jubai dan yang lainnya berpendapat, dan mereka melegitimasi atau berlandaskan kepada dua alasan. Ahadihima, salah satunya qissatu Adam wa Hawa. Dalil yang pertama adalah cerita kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Wa iskanuhuma al-jannata wa ikhrajuhuma minha bizallati. Yaitu kisah atau cerita tentang Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa atau Siti Hawa, di mana keduanya itu tinggal di surga, kemudian keduanya itu dikeluarkan dari surga bizallati, karena kepleset. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat cerita atau kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa atau Siti Hawa, itu merupakan cerita yang nyata itu. Jangan dianggap itu cerita fiktif. Maka ada hadisun yuftara, maka ada hadisan yuftara. Di Quran seperti itu. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang fiktif, dalam artian tidak nyata, tidak realita itu. Kenapa? Karena kita diminta untuk mengambil ibrah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah wahai orang-orang yang punya akal. Dari mana? Dari cerita-cerita yang berada dalam Al-Quran itu. Dan kedua, mengapa Al-Quran memberikan cerita-cerita terhadap orang-orang terdahulu? Pertama, karena memang metode cerita ini menurut metode yang sangat efektif untuk kita gunakan dalam ranah berdakwah. Terkadang kita agak sedikit enggan menyampaikan dakwah atau kebaikan kepada orang. Contohnya orang tersebut merupakan orang di atas kita, baik umurnya atau jabatannya. Gitu. Itu Pak ya. Pernah kita sampaikan juga di sini mungkin bahwa itu enggan kita. Mungkin ada atasan kita, bos kita itu di kantor atau di kerjaan tidak sholat. Dan kita memahami bahwa sholat itu sesuatu yang wajib, harus dikerjakan oleh orang mukmin dan tidak boleh ditinggalkan. Dan kita berusaha untuk mengajak orang-orang yang berada di sekitar kita itu untuk melaksanakan sholat. Tapi satu ini, kawan kita ini, bos kita ini tidak sholat. Kalau kita katakan, Pak, udah tua, sholatlah Pak. Selesai itu Pak. Besok nih surat pemecatan, pergi ke sana. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kalau kita katakan seperti itu gitu. Maka bagaimana caranya? Ya caranya menggunakan metode cerita. Contoh kita di depan kita duduk bareng dengan orang-orang atau bos kita, atau mungkin ada kesempatan di sana kita bisa menceritakan sesuatu tanpa secara langsung dan dia akan mendengar. Maka itu merupakan metode yang efektif. Kemudian juga mohon maaf mungkin di rumah mungkin ada orang-orang yang menjadi anggota keluarga kita.
Ya sama juga, tidak sholat gitu. Maka silahkan coba putarkan cerita, contohnya dari YouTube atau dari apapun itu, cerita berhubungan dengan keutamaan sholat, ancaman orang-orang yang tidak sholat, balasan kepada orang yang tidak sholat. Tidak secara langsung, kalau kita katakan, wahai fulan, bapak, ibu, atau adik, ayah, atau siapa, itu mungkin akan tersinggung. Ente masih baru masuk Islam kemarin aja udah berani-berani, kira-kira seperti itu Pak. Itu. Nah, gunakan metode cerita itu. Kenapa? Karena metode cerita itu merupakan metode dakwah yang termasuk metode efektif untuk kita gunakan mengajak kepada orang berbuat kebaikan. Nah, kemudian juga Quran menjelaskan cerita-cerita seperti itu jangan dianggap cerita-cerita fiktif atau cerita-cerita bohong rekayasa. Tidak. Sehingga kita sebenarnya umat Islam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, memiliki kekayaan cerita, memiliki kekayaan kisah yang dari mereka itu nama-namanya itu bisa kita ambil ibrah. Kalau ingin contohnya menjadi seorang laki-laki pemuda yang beriman kemudian mendapatkan kebaikan setelah dia mendapatkan musibah, contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya dikarenakan keirian, kedengkian. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diangkut, diambil, dijual sampai beliau dimasukkan ke dalam masuk ke dalam istana. Kemudian Nabi Yusuf tersebut difitnah berzina atau ingin mencidrai atau menista, melaksanakan pelecehan seksual seperti kasus yang kemarin itu Pak ya, itu Pak, yang ceritanya lebih dramatis daripada drama Korea itu Pak, kira-kira seperti itu, belum selesai sampai sekarang, masih rekonstruksi itu Pak, kira-kira seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tapi setelah itu Nabi Yusuf happy ending, ceritanya itu cerita yang di akhirnya itu bahagia. Nabi Yusuf diangkat jadi apa? Jadi bendaharawan negara, kira-kira seperti itu. Itu banyak cerita hikmah yang bisa diambil dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu. Nah, jadi ada ibrah di sana, ada ibrah di sana. Banyak nama-nama yang bisa kita ambil. Contoh ingin menjadi cerita tentang seorang istri yang salihah, kemudian suaminya itu na'udzubillah min zalik, kafir, yang benar-benar kafir. Siapa? Asiyah memiliki seorang suami, siapa? Fir'aun. Betul. Ingin cerita apa lagi Pak? Ingin cerita tentang anak-anak seorang orang tua yang menjadi hikmah atau menjadi motivasi, inspirasi bagi anaknya, siapa? Cerita tentang Luqman Al-Hakim. Banyak itu Pak. Sehingga kita punya referensi, punya sumber yang cukup banyak kalau kita ingin menjadikan contoh-contoh itu dalam kehidupan kita. Kecuali orang-orang barat, mereka tidak memiliki sumber kekayaan ibrah yang cukup itu Pak. Kitab suci mereka itu, baik Taurat atau Injil kita katakan, itu tidak memiliki cerita-cerita yang seperti itu. Sehingga untuk anak-anak mereka itu, mereka perlu menciptakan tokoh-tokoh lain yang dianggap seperti superhero, yang dianggap seperti pahlawan. Maka diciptakanlah siapa? Batman, Superman, Wonder Woman, itu kita seperti itu Pak. Apalagi Pak, EP Man, apapun itu seperti itu. Satria Baja Hitam, itu Pak ya, Dragon Ball, itu kira-kira seperti itu. Itu tokoh-tokoh cerita-cerita yang diciptakan. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak mereka atau dalam kekayaan budaya mereka tidak punya sumber-sumber yang cukup itu. Nah, kita sebagai umat Islam sebenarnya ketika kita ingin mengajarkan kebaikan kepada anak kita, cukup ambil contoh tokoh tertentu itu Pak. Jangan ambil contoh adik itu seperti Satria Baja Hitam RA gitu. Seperti Dragon Ball. Itu tidak seperti itu. Ambil satu nama, kalau ingin seperti ini itu Pak ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi bukti atau dalil yang pertama bahwa surga itu, kembali ke sini kita, sudah ada. Itu cerita atau kisah Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di mana? Tinggal di dalam surga. Hanya ada pendapat di kalangan ulama bahwa Nabi Adam alaihissalam tidaklah diusir, tapi memang sengaja dikeluarkan dari mana? Dari surga untuk bermigrasi, untuk pindah sementara ke dunia ini. Di Quran dijelaskan
inni ja'ilun fil ardi, aku akan menciptakan khalifah di mana? Di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu. Jadi kalau seolah-olah diusir tuh Pak ya, diusir dari surga, itu bahasanya tidak enak sekali itu. Seperti halnya kita pernah tinggal di komplek ini, sebuah rumah, kemudian diusir dari rumah itu. Terhormat enggak Pak? Enggak terhormat itu. Seolah dosa besar, ada perbuatan yang tidak baik yang pernah kita laksanakan itu. Sedangkan terkait tentang Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang dahulu pernah tinggal di surga, kemudian sengaja Allah keluarkan keduanya dari surga karena memang akan menjadi khalifah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan ini pertanyaan sementara kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjadikan Nabi Adam alaihissalam itu ketika diciptakan langsung masuk ke dalam dunia ini? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada jawaban di kalangan para ulama. Bisa jadi bahwa hikmahnya Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke dunia, ditempatkan terlebih dahulu dalam surga itu menjadi tempat diklatnya, menjadi tempat untuk belajarnya. Seolah-olah mengatakan seperti ini mungkin, wahai Adam, ketika kamu nanti berada di dunia, coba ciptakan suasana dunia itu seperti halnya surga yang pernah engkau lihat ini. Engkau melihat di surga itu kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan di dunia. Engkau melihat di surga itu keindahan, ciptakan keindahan di dunia. Engkau melihat di surga itu kedamaian, ciptakan kedamaian itu di dunia. Oleh karena itu, inilah yang diinginkan kepada kita semua sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jangan engkau ciptakan, jangan engkau jadikan dunia itu seperti halnya neraka, panas, kemudian gersang, huru hara, teriak-teriak, kemudian tidak damai di sana. Itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada Nabi Adam, lihat apa yang engkau lihat di surga tersebut, coba ciptakan sesuai dengan apa yang engkau lihat di dunia ini. Itu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak diusir, tapi dikeluarkan sengaja. Hikmahnya seperti itu Pak. Maka dalam bahasa Al-Quran nanti, seperti halnya surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, ihbitu, turunlah kalian. Minha jami'an, dari surga itu semuanya. Jadi Nabi Adam alaihissalam diminta untuk turun. Bahasanya turun Pak, bukan diusir Pak ya. Ihbitu, hubut. Kalau hubut itu nanti dalam bahasa Arab percakapan modern itu apa itu? Kalau pesawat itu Pak, kadang-kadang turun tuh Pak, turbulensi Pak ya, turbulensi itu seperti itu. Jadi agak sedikit turun itu. Gitu. Jadi wal hubut fil asli an-nuzul minal a'la ila al-asfal. Sedangkan dalam bahasa Arab, hubut itu istilah yang digunakan Quran adalah turun dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah itu. Wa idza kanatil jannatu makhluqatan fan-naru kadzalika. Kalaulah kita katakan surga itu adalah makhluk, maka ya sama, neraka juga adalah makhluk. Idlaqa ila bil farqi, karena tidak ada yang mengatakan perbedaan antara keduanya. Gitu. Jadi surga dan neraka sudah ada. Buktinya apa? Kisah dalam Al-Qur'an terkait tentang Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam alaihi salam, kalau kita ingin perluas Pak cerita tentang ini. Jangan pertama tadi, jangan dikatakan bahwa Nabi Adam itu diusir dari surga. Itu kalimat tidak pantas. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam merupakan kakek moyang kita. Jadi kita seolah menceritakan sesuatu yang tidak pantas kepada orang tua kita. Gitu. Contohnya Nabi Adam diusir kenapa? Karena berbuat dosa. Gitu. Mau tidak kita mengatakan kepada orang lain Pak ya, kenapa orang tua ente itu dulu diusir dari komplek itu? Karena orang tua aku dulu berbuat zina. Nauzubillah itu Pak, itu anak durhaka itu Pak. Itu Pak ya, mengatakan aib orang tuanya di depan masyarakat, depan orang, itu tidak boleh seperti itu Pak. Gitu. Jadi sama kita durhaka atau berbuat cerita buruk kepada orang tua kita. Maka coba kita berupaya untuk mempola bahasa yang baik ketika menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Jangan dikatakan diusir dari surga, tidak. Tapi Nabi Adam memang sengaja Allah pindahkan dari surga ke dunia itu, ada hikmah tertentu di sana. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika dipindahkan dari surga menuju neraka itu, karena memang Nabi Adam alaihissalam itu tertipu, bukan tertipu tapi terperdaya dengan wujudan syaitan atau iblis ketika itu.
Iblis memperdaya dengan kisah, dengan acting yang luar biasa gitu. Sehingga mungkin ada disebutkan, kalau nggak salah di Ibnu Katsir itu Pak, disebutkan Ibnu Katsir suatu hari iblis itu menangis dengan sejadi-jadinya itu Pak. Menangis sesengguh-sengguhnya itu. Dan emang ini acting Pak ya, acting iblis. Untuk apa? Untuk mengelabui Nabi Adam alaihissalam. Lewatlah Nabi Adam, datanglah Nabi Adam. Karena masih iblis memang ketika itu masih bisa masuk ke dalam surga itu Pak. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, baru iblis atau jin itu tidak bisa mencuri-curi berita dari surga. Lewatlah atau datanglah Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada iblis, wahai iblis, mengapa engkau menangis seperti ini? Apa yang membuatmu sedih? Gitu Pak. Ini. Jadi sudah mulai masuk ke perangkap iblis Nabi Adam itu. Dia tahu bahwa Nabi Adam akan lewat tempat ini, akan berada di tempat ini. Dia berada di situ, kemudian dia menangis dengan sesedih-sedihnya. Untuk apa? Untuk berdiskusi celah di mana Nabi Adam itu bisa terperdaya. Kemudian Nabi Adam melihat iblis dengan nangis yang seperti itu, bertanya, wahai iblis, apa yang menjadikanmu itu menangis sangat sedih seperti ini? Baru masuk, wahai Adam, aku menangis sedih seperti ini karena engkau ya Adam. Nah, kok karena aku? Kenapa? Kira-kira seperti itu kan bahasa kita kan. Karena engkau adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan. Malaikat, kami iblis diperintahkan untuk bersujud kepadamu. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan itu kira-kira yang diperintahkan untuk bersujud kepada Dia kecuali engkau. Tapi sayangnya engkau ini Allah ciptakan tidak kekal, tidak abadi. Engkau akan mati, engkau akan binasa. Aku sedih karena itu, wahai Adam, seperti itu. Nah, itu mulai masuk. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Sama seperti orang mungkin datang kepada kita itu, Pak. Sedih aku, Pak. Gitu. Engkau akan pindah atau pergi ke tempat ini. Padahal sebenarnya tidak ada urusan sama dia itu, Pak, gitu. Karena emang ingin menarik hati, ingin menipu seperti itu. Maka actingnya itu luar biasa itu, Pak. Actingnya luar biasa. Maka jangan terpedaya itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ada orang acting seperti itu. Dan iblis ketika itu menggunakan istilah Allahi, demi Allah. Demi Allah. Dan Nabi Adam alaihissalam, seorang manusia pertama yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, hatinya luar biasa bersihnya, mungkin kita katakan seperti itu. Itu ketika iblis menggunakan, ada makhluk yang menggunakan nama Wallahi, Allah, ya, iblis percaya, Nabi Adam percaya, gitu. Tidak mungkin ada orang atau ada siapapun yang mencatut nama Allah Subhanahu wa taala dia bohong, tidak ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi Nabi Adam itu percaya gitu. Terus nangis gitu. Sampai Nabi Adam mengatakan, "Terus apa solusinya? Bagaimana supaya aku ini tidak mati?" Nah, itu sudah mulai kedua itu, tahap kedua gitu. Nabi Adam bertanya gitu kepada iblis. Lalu iblis mengatakan itu, wahai Adam, di sana itu ada sebuah pohon. Nah, itu ya. Kalau engkau bisa makan pohon tersebut, buah pohon tersebut, maka engkau akan hidup kekal dan engkau tidak akan mati. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, karena Nabi Adam alaihissalam tadi mendengar, wallahi, demi Allah Adam, seperti itu. Ya Allah Adam, engkau tidak akan mati. Engkau akan tetap bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah mati, engkau wafat, engkau tidak bisa akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka karena Nabi Adam tadi percaya, ya, dan artian percaya dengan makhluk kawan satu ini yang disebut iblis ini, Pak. Ya. Iblis ini mencatut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam mengamalkan itu, melaksanakan itu. Gitu. Jadi bukan Nabi Adam itu makhluk yang tidak tahu, tapi karena Nabi Adam itu, karena iblis ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kalau sekarang kan maka hati-hati, Pak. Banyak sekarang ini orang-orang tertentu yang menggunakan jargon-jargon Allah Subhanahu wa taala menjadi masya Allah itu, Pak. Dukun itu, Pak, ya. Sekarang beda, Pak. Tipis tuh, Pak. Dukun dengan kiai itu, Pak, itu. Maka ada pesulap hijau, pesulap kuning, pesulap merah itu, Pak, muncul tuh, Pak. Untuk apa? Untuk membuka itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, ada gusti pulan yang sebenarnya dukun, tapi ternyata menggunakan
jubah kiai, menggunakan jubah ustadz gitu. Hati-hati Pak ya, terpedaya seperti itu. Karena memang sanad atau silsilah warisan actingnya itu sudah didapatkan dari mana Pak? Dari iblis terlebih dahulu pada zaman sebelum mereka diturunkan ke dunia itu, di surga sana gitu. Maka terakhir Nabi Adam alaihissalam melaksanakan hal itu, dan itu merupakan asbab, mungkin sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia di dunia ini, wahai manusia, ingat kalian itu dulu pernah tinggal atau dulu pernah disekolahkan di surga. Tapi di surga itu ada iblis, ada syaitan yang mengganggu, dan itu akan terus mengikuti kalian sampai kalian berada di alam dunia ini gitu. Maka jangan terperdaya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Pak ya. Ya, baik, kembali ke sini kita. Jadi surga itu sudah ada. Buktinya apa? Kisah Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Bukti yang kedua terkait tentang surga itu sudah ada. Qauluhu ta'ala fi sifatihima. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan surga dan neraka itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan uiddat lil muttaqin, yaitu dalam surah Al-Imran, kemudian surah Al-Baqarah juga uiddat lil kafirin. Jadi surga itu uiddat, telah disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian sedangkan neraka disebutkan uiddat lil kafirin. Neraka itu sudah disiapkan, telah disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir. Dan kalau kita lihat redaksi Al-Quran dalam menyebutkan dua hal ini, Al-Quran menggunakan redaksi fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja masa lalu, past tense. Bilafzil madhi wa huwa sharihun fi wujudihima. Nah, oleh karena itu bahwa surga itu telah ada, sudah ada, dan neraka itu sudah ada. Kalau ditanya bagaimana Ustaz sekarang, siapa isinya? Wallahu a'lam. Silahkan apa? Kalau ingin duluan tuh Pak, ya. Kalau ingin duluan, kalau ingin belakangan nanti insyaallah. Baik, itu. Kemudian dari hadis terkait tentang dalil bahwa surga itu sudah ada. Min al-adillati ahadisul mi'raj as-sahihah, yaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa para nabi, langit pertama, kedua, ketiga, Nabi Musa, Nabi Adam, dan nabi yang lainnya, nabi-nabi yang ada. Itu di langit pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian Nabi Muhammad melihat surga, Nabi Muhammad melihat neraka. Bagaimana gambaran orang-orang yang berada di surga, bagaimana gambaran orang-orang yang berada di neraka ketika itu dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil bahwa surga itu telah ada. Dan kita terakhir sebelum menutup kajian ini, walaupun tema kita utama adalah tentang gambaran surga neraka, tapi karena kita terbatas waktu, atau kita tambah Pak sampai jam 11 siang Pak? Enggak apa, insyaallah. Ini baterai HP-nya sudah akan habis tuh Pak, insyaallah, untuk rekaman. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Tapi intinya bahwa kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu sebagai kampung halaman kita. Itu Pak. Jangan kita jadikan dunia ini sebagai tempat seabadi-abadinya. Kalau kita ingin ilustrasikan, kita ini merantau Pak. Orang yang merantau pasti punya kampung halaman. Kampung halaman contohnya seorang di Medan, dia merantau ke Jakarta. Di Medan ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya. Kira-kira rindu tidak dia Pak ingin pulang ke kampung halamannya? Rindu, seperti itu. Kecuali seorang merantau yang apa Pak ya? Yang Masya Allah, lupa istri, lupa anak itu Pak ya. Itu nikah lagi, itu beda lagi itu Pak. Tapi ketika seorang itu merantau, maka dia akan rindu terhadap kampung halamannya. Sama juga, kita ini merantau, maka seharusnya kita rindu terhadap kampung halaman kita. Oleh karena itu, ketika kita merantau di dunia ini atau di tempat yang kita rantau tersebut, kita mungkin tidak membawa atau tidak permanen tinggal di sana. Coba ya, kita hanya membeli baju mungkin secukupnya, tinggal di tempat tinggal kontrakan secukupnya, karena kita akan kembali ke tempat asli kita. Gitu. Makanya jangan jadikan dunia ini mablagha ilmina wa hammina. Kita tidak menjadikan dunia ini sebagai pusat tujuan hidup kita, tidak. Gitu. Oleh karena itu, sederhanakan kehidupan kita di dunia ini, simpelkan. Kenapa? Karena kita akan kembali ke kampung halaman kita. Semua yang ada di sini ini akan kita tinggalkan itu.
kecuali yang kita tempatkan atau kita kirimkan ke kampung halaman kita. Uang yang kita cari di perantauan, kita kirimkan kemana? Kampung halaman, itulah yang akan dibangunkan oleh keluarga kita, rumah, dibelikan sawah, dibelikan investasi dan yang lainnya. Tapi kalau kita contohnya, kita merantau, kita belikan di tempat perantauan kita itu akan kita tinggalkan. Sama, kita contoh membangun rumah di sini, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan kita dapatkan nanti. Kita punya uang, kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita akan dapatkan nanti. Kenapa? Karena yang kita hasilkan di perantauan, kita transfer kepada kampung halaman kita. Itu Pak ya. Nah, oleh karena itu sama itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meletakkan dalam hati kita itu apa? Kerinduan ke dalam diri kita terhadap surga. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dirahmati Allah, mungkin ini kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibrah bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua terkait tentang masa depan kita yang insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini langsung ditutup atau ada tanya jawab? Gak ada Pak ya, alhamdulillah. Kalau gak ada nih Pak, cukup Pak, pas. Mantap Pak, pas mantap. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada subuh hari dengan ucapan hamdalah dan membaca doa. Sebelum doa, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته